Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat kita menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu temanya tentang kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Saudara, kalau kita melihat membaca ayat-ayat ini saudara, bahwa Daud itu waktu menulis ayat-ayat ini bukan dalam keadaan waktu dia senang. Bukan waktu dia merasakan dia merasakan ada damai, ada kesejahteraan di dalam hidupnya. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Daud waktu dia menulis ini saudara, dia dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Kenapa dia dalam keadaan kesusahan, kesulitan saudara? Karena Daud waktu itu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sampai-sampai saudara bahwa Daud dia melarikan diri sampai di Filistin saudara. Saudara tahu orang Filistin adalah orang yang tinggi besar, yaitu Goliat. Itu sudah dikalahkan oleh Daud. Dan waktu itu saudara, orang-orang Filistin ini tahu, oh itu Daud. Dia yang mengalahkan Goliat, yang memenggal Goliat. Sehingga orang-orang Israel berkata, kalau perempuan-perempuan menyambut Daud. Kalau Daud itu Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tapi Daud berlaksa-laksa. Ini orang-orang Filistin mereka ngomong begitu. Waktu Daud dia ada di Filistin saudara. Daud dia merasa ketakutan. Daud merasa cemas, dia merasa jangan-jangan aku dibunuh nanti karena keadaanku. Karena mereka tahu siapa aku ini. Tetapi saudara, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan itu punya cara yang luar biasa saudara. Daud waktu itu saudara, dia dalam keadaan ketakutan saudara. Daud diberi saya percaya itu hikmat dari Tuhan. Sehingga dia pura-pura menjadi orang gila saudara. Itu tidak mudah saudara, untuk menjadi seperti orang gila itu tidak mudah. Tetapi itu dia lakukan saudara sampai air liurnya itu meleleh. Saya nggak tahu bagaimana mukanya dia saudara. Bagaimana perilakunya dia. Sehingga waktu dia ditangkap dan diajukan kepada raja di Filistin saudara. Raja Filistin katakan, apakah di sini tidak kekurangan orang gila? Apakah gak ada orang gila sampai orang gila dibawa kemari? Lepaskan dia, suruh dia pergi. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini cara Tuhan yang luar biasa saudara. Sehingga Daud dia lepas
dari apa saudara? Dari tangan orang Filistin. Sehingga dia saudara dilepaskan saudara. Ini saudara kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin kita mengalami banyak tantangan. Kita mengalami banyak masalah persoalan saudara. Tetapi waktu kita takut, jangan kita hidup dalam ketakutan saudara. Mari saudara, kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan berserah kepada Tuhan. Ayat ini katakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Orang yang tertindas, kalau terjemahan lama dikatakan orang yang miskin berseru kepada Tuhan. Baik kita dalam tindasan saudara, apapun tindasan yang kita alami. Mungkin kita merasa saudara bahwa kita ini miskin, gak punya apa-apa. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita berserah kepada Tuhan, maka di sini dikatakan Tuhan mendengar seruan kita. Kalau Tuhan mendengar seruan kita, berarti Tuhan itu bukan hanya didengar, tapi Dia akan menjawab, akan mengabulkan setiap doa permohonan kita, saudara. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Dia. Saudara, waktu kita sebagai anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan menyuruhkan malaikat-malaikatnya untuk apa saudara? Berkemah saudara. Berkemah artinya mengelilingi kita. Kita ada di dalam. Kita tidak perlu takut saudara dengan keadaan sekarang ini. Karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengelilingi kita saudara. Ada penjagaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan saudara. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9 dikatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecap dan lihatlah saudara. Saudara, di sini dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus apa ya saudara? Mengecap kebaikan Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani kata kecaplah itu ta'am. T-A-A-M. Yaitu merasakan. Saudara, kecap itu kita harus rasakan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita masih dalam keadaan kita saudara belum sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kita tidak mengalami bagaimana ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah persoalan, kita ini belum apa saudara, belum apa ya saudara menikmati bagaimana mengecap kebaikan Tuhan. Coba saudara, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah persoalan, tidak ada jalan keluar. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan kita mendapatkan jalan keluar. Saudara, kita akan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau itu baik. Engkau itu sungguh luar biasa. Engkau itu dahsyat. Kita kecap kebaikan Tuhan itu. Rasakan, nikmati saudara. Dan kita akan berkata, Tuhan Engkau itu sungguh luar biasa. Pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Jadi kecap itu kita merasakan saudara. Bahkan saudara kalau di sini dikatakan kata lihatlah. Yaitu dalam bahasa Ibraninya yang artinya dirasakan atau memeriksa. Dirasakan. Jadi lihat. Kita ini bukan hanya mengecap, tapi kita juga akan memeriksa. Waduh, memeriksa itu kita lihat. Makanya siapa Ayub, dia berkata, dulu hanya dari kata orang bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetapi sekarang dengan mataku aku melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menolong, yaitu Ayub saudara.
sekalipun dia dalam penderitaan, tapi dia tidak pernah menghujat Tuhan. Dia tidak pernah berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, tidak. Justru waktu dia dalam keadaan menderita, dia melihat bahwa di situ Tuhan itu luar biasa. Sehingga Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat ganda, saudara. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di sini juga dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan, melekatkan diri kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Saudara, Tuhan itu waktu kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, waktu kita hidup takut akan Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia adalah sumber segala-galanya, saudara. Di sini dikatakan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Apa yang kita butuhkan, saudara, saat ini, saudara? Kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan damai sejahtera, kita membutuhkan berkat. Waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan itu akan mencukupkan kita, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, waktu kita takut akan Tuhan, kita bukan hanya melihat atau menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi kita akan, saudara, luar biasa Tuhan itu, saudara. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menikmati perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita, dan kita akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Engkau itu sungguh luar biasa. Engkau baik buat kami Tuhan. Kami mau mengecap, kami mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Dan kami akan merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan bekerja di dalam bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami dilindungi oleh Tuhan. Semua Tuhan Yesus, haleluya. Masalah persoalan yang sedang dihadapi Tuhan sudah selesaikan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan yang ada di COTW ini Tuhan, Engkau memberkati mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf Gembala, para Tuhan Yesus majelis yang ada Tuhan. Engkau memakai, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan sidang jemaat yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Sekalipun ibadah lewat streaming Tuhan, mereka boleh menikmati hadirat Tuhan. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat berita firman Tuhan, lewat pujian yang ada Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan Yesus, Engkau sudah izinkan kami mulai ibadah lagi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau akan gerakkan anak-anak-Mu untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan yang mendahului kami, karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.